Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi di Salam Pagi. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan, kalau kita melihat situasi di sekeliling kita dalam beberapa hari ini, tentu hati kita merasa prihatin. Karena banyak orang saat ini dihantui rasa khawatir, rasa penuh dengan ketakutan dan lain sebagainya. Dampak dari rasa khawatir itu mereka membuat atau melakukan banyak hal yang sulit dinalar oleh akal pikiran yang sehat. Baru-baru ini kita mendengar berita tentang salah satu merek susu yang diserbu oleh banyak orang karena rasa takut dan cemas yang berlebihan. Saya sempat tertawa geli melihat situasi seperti itu. Tapi itulah keadaan orang-orang di sekeliling kita. Hati dan pikirannya selalu diisi dengan rasa khawatir dan gelisah. Padahal saat-saat seperti ini justru kita itu harus menumbuhkan semangat, optimis dan juga rasa percaya diri dalam diri kita supaya kita bisa melawan situasi yang sulit sekalipun. Sebenarnya saat ini pun saya sedang tidak dalam keadaan yang baik karena ada banyak pergumulan yang saya alami bersama dengan keluarga. Tetapi saya ingat satu ayat firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat di Filipi yang pada waktu itu juga ada di dalam persoalan supaya mereka memikirkan hal-hal yang bernilai positif, yang dapat memunculkan aura yang menumbuhkan semangat dalam kehidupannya. Padahal kalau kita berpikir Rasul Paulus adalah seorang rasul yang ada di dalam tahanan, tapi justru bisa menguatkan orang-orang yang ada di luar tahanan. Bukankah ini situasi yang luar biasa? Kalau kita berpikir secara nalar, seharusnya orang yang di luar tahananlah yang menguatkan orang yang ada di dalam tahanan. Tapi Paulus tidak demikian. Sekalipun dia ada dalam keadaan yang sulit, dia mampu mengeluarkan pikiran-pikiran yang positif, memikirkan sesuatu yang baik, dan itu berdampak baik pula bagi pelayanannya. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa tetap berpikir baik karena kondisi kita dalam keadaan yang tidak baik. Ayat yang sebelumnya mengajarkan kita, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, karena Tuhan akan memberikan damai sejahtera untuk kita semuanya. Dari teks ini saya ingin mengajak kita paling tidak ada dua hal yang dapat kita pelajari supaya hati kita itu senantiasa memancarkan aura yang positif. Yang pertama adalah senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Ini adalah salah satu kunci rahasia agar kita senantiasa memikirkan sesuatu yang positif. Dalam segala situasi Tuhan baik. Tuhan tidak pernah tidak baik. Dia selalu baik, akan baik, dan selamanya baik. Sehingga hati kita dapat mengucapkan syukur setiap saat, Bapak Ibu. Ini bisa lahir dari hati kita. Dan yang kedua, hati yang berserah kepada Allah yang baik itu. Sekalipun mungkin kita saat ini ada dalam pergumulan yang berat, beban yang tidak mudah. Tetapi kalau hati kita itu mau berserah penuh kepada Tuhan yang baik itu, niscaya hati kita yang penuh dengan persoalan ini akan dibuat damai sejahtera oleh Tuhan kita. Saya berharap dan terus berdoa supaya Bapak Ibu semuanya tetap tenang, tetap memiliki hati yang bersyukur dan berserah kepada Tuhan. Sehingga di tengah situasi seperti saat ini kita tidak panik, tapi justru kita terus memikirkan hal-hal yang bernilai positif, bernilai baik untuk keluarga kita, bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk membentengi keluarga kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan kami di tengah situasi yang sulit yang saat ini tidak mudah untuk kami hadapi. Biarlah hati kami senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Hati kami senantiasa berserah kepada Tuhan. Sehingga melalui hidup kami banyak hal-hal yang positif yang keluar dari pikiran dan hati kami. Sehingga kami boleh kuat menjalani hari-hari yang tidak mudah ini.
Berkati umat Tuhan yang ada di pusat maupun di cabang. Mereka yang sedang isolasi, mereka yang sedang sakit, mereka yang sedang membutuhkan uluran tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua Bapak Ibu. Tetap semangat.